Mitra bisnis, sejak debat capres ketiga sampai debat cawapres keempat kemarin, ada beberapa pihak yang melihat sepertinya pasangan nomor 1 dan 3 team up atau bekerja sama untuk menyerang dalam tanda petik pasangan nomor 2. Kalau melihat hal ini, apakah mungkin kedua kubu ini akan berkoalisi jika ada putaran kedua, mitra bisnis? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Pak Hendris. Iya, kembali lagi saya bilang nggak tahu aturan, tata tertib sudah dibacakan, yaitu kembali lagi merasa dirinya besar, ya kan, bergaya-gaya, nggak tahu siapa dia, padahal di lingkungan itu orang tua-tua semua, orang senior semua loh. Malu itu pendukung-pendukung mereka itu, ya kan. Tata tertib sudah dibacakan dengan bahasa Indonesia, nggak tahu pakai bahasa apa lagi yang harus dipahami dan dimengerti. Terus kembali lagi, saya pikir ada yang pertandingan silat itu kayak capoeira kayak gitu, mau ada pertandingan goyang-goyang, ngapain saya bilang ini. Aduh, ya itu kembali lagi bang, etika tata krama itu tidak dijaga. Seorang pemimpin itu etika tata krama itu yang utama. Berbicaranya juga, aduh, jadi kembali lagi kita dipertontonkan untuk menjadi pemimpin kayak begitu. Aduh, bingung kita ngeliat nih kayak data ini. Kasihan pendukung-pendukung mereka itu, malu pendukung mereka itu yang senior-senior itu. Dengan kasihan juga Pak Prabowo-nya juga, saya malu Pak Prabowo ini sebenarnya. Mereka itu, aduh, saya sangat kasihan benar Pak Prabowo ini dengan membawa, aduh, ya kembali lagi tanggal 14 untuk ke depan kita jangan pilih pemimpin yang kaleng-kaleng lah, bukannya apa-apa. Nanti kalau kita memang salah pilih, aduh, bagaimana kita sekarang sudah susah untuk makan, nanti mungkin susah lagi. Apalagi ya kita cuma ketawa saja lah, kita tunggu hasilnya saja. Jangan sampai lah rakyat mengharapkan itu kedaulatan di tangan rakyat. Jangan sampai mereka mengatur-ngatur, mencawi-cawi atau yang ini itu lah. Kedaulatan tetap di tangan rakyat. Pihak keamanan harus memantau dan menjaga keamanan benar-benar netral sama sekali. Gitu saja, makasih. Kalau menurut saya ya monitoringnya, saya harap politisi-politisi kita nggak bermain yang macam-macam lah. Persoalannya kan masyarakat kita udah cerdas, lebih pintar dari si Gibran itu malahan kan, atau Mahfud MD dan si itu Caimin. Artinya netralitas dari politisi itu sendiri dilihat masyarakat luas Indonesia. Jangan mereka mengajarkan hal-hal yang buruk untuk masyarakat. SDM kita ini harus dibangun. Jadi kalau seumpamanya ada bahasa-bahasa atau menjatuhkan putaran kedua segala macam untuk kekuatan legalitas mereka secara pribadi, itu tidak dibenarkan dalam Pancasila kita. Saya harap juga KPU-nya juga lebih bijak lah menentukan pertanyaan-pertanyaannya, jangan sampai menciderai perasaan yang lain. Begitu juga tata keramanya. Kontestannya harus bisa menjaga etos kerja atau budaya bangsa kita yang sopan santun yang sudah hilang atau punah bahkan kita menilai itu. Ya, kalau mau kemarin diorder atau enggak sih, menurut saya nggak ada larangan ya, dan udah dijelasin juga sih singkatannya apa. Jadi kalau soal visi misi sih, saya rasa sih kalau mau ngomong soal visi misi semua mirip-mirip lah. Cuma kan dalam visi misi itu harus ada action gitu loh, tindakan apa yang nyata ya, praktiknya gitu. Jadi nggak bisa juga bahasnya visi misi semuanya mirip-mirip gitu loh. Yang membedakan apa actionnya gitu kan. Nah kalau soal ini sih saya lihat pemilih banyak yang pro ya kan, yang nggak suka sama Gibran, sama seperti yang pas debat capres gitu. Jadi orang yang biasanya yang pendidikan nggak tinggi itu dia nggak ngelihat, dia nggak ngerti, dia lihat siapa yang diserang aja, dia merasa kasihan gitu loh. Jadi kebanyakan dukungnya seperti itu. Kalau orang yang anak-anak muda mungkin mereka lihat, oh dari debatnya siapa yang lebih bisa menjawab pertanyaan. Nah jadi ini tergantung ntar kalau misal koalisi, apakah pendukung setia masing-masing ini akan berpindah, dan tergantung juga dari yang anak muda nih
anak Now ini akan berpihak kepada siapa. Jadi ini sangat saya bilang sih sangat menarik ya, karena kita nggak tahu nih bakal bergerak kemana nih. Oke, makasih. Iya, kalau menurut saya sih mungkin aja sih ya koalisi bisa bergabung. Namanya politik nggak ada yang nggak mungkin. Satu, kedua, untuk calon Wapres nomor 2, kalau menurut saya memberikan statement yang seperti kekanak-kanakan gitu loh. Harusnya bisa memberikan kebijakan dan strategi yang dapat menguntungkan kepentingan bangsa dan negara. Memilih nomor 2, tapi terus terang saya tidak simpati dengan gayanya Gibran dengan kurang etis ya terhadap orang yang lebih tua dengan gayanya yang seperti itu yang mungkin itu membuat akan terjadi koalisi 1 dan 3 itu sangat mungkin ya saya jadi berharap begitu ya, soalnya saya sangat nggak simpati sama Gibran kemarin itu tidak sopan ya terhadap orang tua seperti itu. Itu aja dari saya, makasih. Emang iya, kalau pertanyaannya kok kayaknya 1 sama 3 bekerja sama-sama menyerang. Ya emang iya, udah banyak video yang sudah menunjukkan bahwa mereka saling mengunjungi. Tapi detik-detik terakhir ada perubahan, yaitu Bapak HT dan Bapak SP mengunjungi Pak Prabowo. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Terus debat kemarin itu menunjukkan bahwa kenapa pas FF yang lalu mengangkat top bahwa lulusan S2 hanya sekian persen, 0,2% dari penduduk Indonesia, ya itu karena contohnya seperti yang dilakukan Pak Mahfud terhadap Gibran. Kenapa? Karena Pak Mahfud merasa profesor dan pada umumnya orang akademisi itu seolah-olah dia tidak mau aktif lagi, seolah-olah dia itu udah pandai dan yang muda harus tunduk di bawah ketiak yang tua. Ini zamannya udah beda, jadi kita jangan look back, tapi look forward. Jangan kita bermental in London, tidak mau berubah tapi maunya menjajah generasi kita sendiri. Kalau caranya adalah mengatakan Gibran tidak sopan, saya kira apa yang dilakukan Muhaimin terhadap Pak Ganjar terhadap Prabowo juga sama dong, tapi itu lebih kejam lagi. Kalau Gibran kemarin pertanyaannya tidak ada yang salah, tapi Pak Mahfud saja yang tidak bisa menjawab karena Pak Mahfud tidak menguasai materi, tetapi menyalahkan pertanyaannya dengan melempar bola atau mendulang air keruh sehingga terpecik ke muka sendiri bahwa sebenarnya green inflation itu yang lagi seru-serunya dibahas di dalam dunia, termasuk juga carbon capture storage yang lalu pernah juga ditanyakan dan Pak Prof Mahfud juga marah. Itu juga sama sebenarnya, itu juga sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi undang-undangnya, tapi kenapa kok Prof Mahfud nggak tahu? Jadi kalau Prof Mahfud mengatakan itu recehan, bagaimana dengan tindakan Prof Mahfud menerima orang yang akan menggusur Pak Jokowi 100 petisi 100 atau nggak tahu lah apa 100 gitu ya. Terus ditambah lagi kemarin bukankah Pak Mahfud juga mengatakan bahwa negeri ini banyak yang korupsi dan korupsinya nggak benar, sebenarnya tentang korupsi yang jelek. Kok Prof Mahfud nggak sadar ya kalau kedudukan dia sebagai Menteri
apakah nggak salah, nggak seperti memercik air air comberan terpercik di muka sendiri masih. Kalau menurut saya tidak ada saat 01 dan 02 itu menyerang 02. Itu memang realita debat begitu. Justru saya lihat 02-nya yang sangat menyerang pribadinya 01 dan pribadinya 02. Padahal bapaknya udah pesen jangan menyinggung pribadi dong. Nah ini sangat pribadi yang disinggung oleh si Gibran ini. Anak muda tapi memang ya mungkin merasa jadi anak presiden, jadi lupa dengan etika dan sopan santun. Nah dia mengatakan bahwa Muhammad jangan tegang-tegang dong. Nah itu dia sendiri mukanya tegang kayak tertekan. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Namanya debat mungkin tegang ditonton orang banyak itu biasa. Ada satu hal lagi mengenai itu yang iupnya harus dicabut lah. Kalau ilegal kan nggak ada iupnya, kenapa harus dicabut? Kan lucu itu. Jadi kadang-kadang ngomongnya itu nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau tadi ada yang bilang Bumila bilang kalau Gibran dikerjain kiri kanan, nggak ada. Memang yang ditanyakan itu recehan. Jadi dia harus tahu lah gayanya yang telinguk kayak nyari pamannya atau gimana tuh. Jadi minta dikingan pamannya, mungkin telinga itu kan nggak pantas lantai gitu. Itu menurut saya biasalah kalau nanti ada koalisi, mungkin bisa aja koalisi 01 dan 03 atau 03 dengan 02, kita nggak tahu hasil dari pilpres nanti bagaimana. Nah kita serahkan aja nanti kepada rakyat. Terima kasih. Menurut saya jadi masalah ini ya Mas Gibran sendiri, bukannya kedua kubu itu menyerang Mas Gibran. Karena pancingan-pancingan pertanyaan yang apa ya menurut saya yang bukan pada bidangnya lah. Itu juga bukan bidangnya Mas Gibran, saya yakin itu. Kayak carbon storage itu bukan bidang dia. Kenapa dia nggak nanyakan bidang yang lebih umum aja, seperti apa kesejahteraan masyarakat, terus visi dan misi, misalkan Pak Muhaimin itu dia mau menarik pajak kepada masyarakat yang berpenghasilan yang 100 juta ke atas. Nah, mau ditarikin pajaknya. Nah, itu gimana caranya, implementasinya gimana? Terus apa dampaknya terhadap lingkungan sosial dan perpajakan di Indonesia? Manfaatnya gimana? Bagaimana caranya agar pajak-pajak yang ditarik itu tidak hilang atau dilibat oleh para dirjen-dirjen pajak? Nah, itu harusnya ditanya implementasinya gimana. Nah, juga kalau misalkan Mas Gibran cerdas, harusnya dia juga nanya kan, dalam satu visi Mas Ganjar sama Mas Mahfud itu ada menciptakan 1,7 lapangan pekerjaan baru. Nah, implementasinya gimana? Kan bisa ditanya itu, visi misinya gimana? Sekarang kita Indonesia aja membuka 1 juta lapangan pekerjaan baru aja sangat sulit. Bahkan sampai saat ini belum tercapai. Untuk 3 tahun terakhir ini saya dengar. Nah, bagaimana mau menciptakan 1,7 juta? Nah, itu ditanya harusnya. Nah, mungkin juga Pak Ganjar juga mungkin atau kubu yang lain juga bisa nanya dong visi misinya Mas Gibran itu yang dengan makan siangnya itu. Nah, saya juga bingung makan siangnya makan siang untuk rakyat anak sekolah itu gimana, prakteknya gimana? Bagaimana kita tahu takaran kecukupan kecukupan gizinya itu bisa setara dari Sabang sampai Merauke gitu. Bagaimana kita bisa tahu berasnya ini sesuai dengan standar beras yang ditentukan oleh pemerintah pusat? Jangan-jangan nanti berasnya ditukar sama beras raskin atau sayur lauk pauknya itu ditukar dengan ayam tiren atau yang lain. Nah, itu kan itu bisa ditanya seperti itu. Itu saya memang melihat ada ini ya, kayak semacam kerjasama ya 1 dan 3 gitu ya. Tapi di debat pertama antara Capres dan Cawapres itu kita nggak melihat. Tapi pada saat debat kedua dan seterusnya memang ada kelihatan sekali ya mereka menyerang paslon 2. Dan memang kekhawatiran ini sangat mereka perhitungkan, karena juga nggak mau mereka itu bahwa putaran Pilpres ini cukup 1 kali.
Sementara kan memang opini di masyarakat itu berkembang memang untuk Pilpres ini hanya dimenangkan 1 kali putaran, yaitu paslon 02. Jadi 1 dan 3 merasa kekuatannya 02 ini sangat berlebihan dan powernya cukup gede, makanya mereka dalam debat juga saling menyerang untuk 02. Tapi saya sebagai selaku masyarakat umum dan pemerhati politik juga, saya sangat menyayangkan di paslon 01, 02. Kenapa seperti itu? Itu memperlihatkan kebodohan mereka sih sebenarnya. Karena pada saat kita debat, ini kan yang diusung adalah visi dan misi. Kalau diusung visi dan misi, lebih baik keluarkan apa yang menjadi visi dan misi diri kita sendiri, jangan saling menyerang. Kalau saling menyerang itu mah lebih baik duduk aja sama Rocky Gerung atau di beberapa forum yang memang saling debat-mendebat. Kalau ini kan kita harus beradu argumen visi dan misi. Dari setiap pertanyaan panelis harusnya dijawab. Menurut saya sebaiknya begini, menurut saya harus berbuat begini. Bukan berarti menyalahkan orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat berkaca diri bahwa orang yang menyalahkan orang lain bahwa sebenarnya dirinya salah. Itu kan kita udah jelas itu dalam pepatah. Keluarkan dari mulut teko, itulah isi dalam teko tersebut. Apakah air putih, apakah kopi, apakah apa. Jadi apa yang dikeluarkan itulah isinya. Jadi mereka menyerang paslon 02, menjelek-jelekan 02 dan lain sebagainya. Ya menurut saya itu not fair lah. Dan saya sendiri sih bukan berarti mendukung 01, 02, 03 dan saya ada di dalam ketiganya. Jadi saya sangat menyayangkan sekali paslon 01, 02 itu berdebat. Sangat sayang sekali dan itulah menunjukkan betapa dangkalnya pendidikan dari 01, 02. Nah, kenapa saya merasa seperti itu? Karena ya saya merasa kecewa aja. Padahal saya dulu pendukung 01, akhirnya saya berpindah di 03. Gak taunya mereka melakukan hal tersebut. Jadi akhirnya ya untuk saat ini saya lebih memilih yang tengah aja. Saya pikir bagus juga ya buat masyarakat Indonesia, buat rakyat kalau 01 dan 03 dalam hal ini PDI dan PKS sebagai pemimpin utama atau Nasdem itu bergabung. Yang satu sangat nasionalis ya PDI sebagai leadernya, yang satu juga sangat religius. Jadi kalau duanya bergabung bekerja sama akan terjadi moderasi menjadi nasionalis religius yang bagus bangsa kita ke depannya. Entah itu yang menang Pak Anies jadi presidennya, kemudian PDI ikut dalam gerbongnya Pak Anies, maka terjadi moderasi. Atau yang menang Pak Ganjar, maka yang sangat religius, katakanlah, itu bisa menjadi moderasi juga. Karena dari debat kemarin juga kan Pak Gibran itu menunjukkan sikap kekanak-kanakan ya, blunder juga. Nah, kita harus ingat tahun 79 ada buku yang namanya Indonesia di bawah sepatu laras. Kita mau lagi nggak? Coba rakyat Indonesia, mau lagi nggak Indonesia ini di bawah sepatu laras, dipimpin oleh orang yang dibesarkan oleh sepatu laras? Kemudian Indonesia mau nggak dipimpin oleh orang yang masih katakanlah mental stage-nya atau intellectual stage-nya itu masih kekanak-kanakan? Kalau mau ya nggak apa-apa, pilihlah orang yang bisa membuat Indonesia ini di bawah sepatu laras dan dengan kekanak-kanakan gitu. Dan juga ingat, ini para pendukung Orde Baru itu gerbongnya sedang tiarap dan menunggu. Kalau yang mereka jagokan itu bisa masuk, maka selamatlah usaha nikel, baterai, usaha mobil listrik, motor listrik yang dipaksakan rakyat melalui undang-undang dan wacana undang-undang itu selamat buat kekayaan anak, cucu, cicit. Dan kalau yang punya Omnibus Law punya harapan untuk berubah, ya nggak akan berubah karena udah jelas ada capres yang mengatakan kami akan lanjutkan apa yang ada sekarang. Jadi Omnibus Law itu akan terus menekan, ada potensi menekan tenaga kerja Indonesia. Nah, oleh karena itu coba kita pilih yang kalau jadi imam sholat aja kan dicari bacanya yang bagus ya. Masa kita cari yang kekanak-kanakan gitu. Terima kasih. Kita amatin dari debat kemarin itu ya, saya tidak melihat calon 1 dan calon 3 itu untuk menyerang Gibran. Tapi si Gibran ini selalu menggunakan trik-trik yang licik gitu.
istilah-istilah yang singkatan segala macam untuk menjatuhkan mereka. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Iya, kalau menilai 3 paslon ya, pas wapres ya tadi malam ya, itu berarti kita membicarakan figur lagi. Si Caimin lah, Gibran lah, Ganjar Pranowo. Jadi kalau menurut saya, kalau bangsa ini mau benar, tentukan dulu ideologi yang mana yang paling benar, yang paling cocok buat Indonesia. Yang pasti kan Pancasila. Nah sekarang Pancasila, menurut penilaian saya, Pancasila ini adalah sosialis. Bahkan seluruh dunia itu ada 3 ideologi yang kuat selama ini ya. 1 kapitalis, 2 sosialis, 3 Islamis. Kita ambil contoh yang di Rusia sana, itu konfliknya kan jelas, sosialis dengan kapitalis. Terus kalau yang di Timur Tengah, Israel dengan Hamas itu jelas kan, kapitalis dengan Islamis. Lihat aja Hamas itu siapa hukumnya itu. Nah sekarang kita masuk lagi ke Indonesia. Dari 3 calon itu siapa yang Pancasilais? Ya menurut saya ya Ganjar dan Mahfud MD. Jadi sudah nggak terpengaruh kita sama debat-debat itu apa 1 menit 2 menit ngobrol didengerin, bisa menilai orang, bohong semua itu. Idealisme kita adalah Pancasila. Terima kasih. Tidak peduli siapa presidennya, tapi yang paling penting Pancasila nomor 1. Karena kalau Pancasila nanti diganti kan ada koalisi perubahan tuh ya. Saya bukannya benci Pak Anies, tapi di belakangnya ya Pak Anies ini kan koalisi perubahan. Itu saya khawatir nanti ideologi Pancasila diubah, nanti Indonesia bisa kayak Afghanistan atau pecah kayak Uni Soviet. Itu yang saya khawatirkan. Kalau saya sendiri sih bilang semua manusia ada plus minus ya. Pak Gibran ada plus minusnya juga, Pak Muhaimin, Pak Mahfud pasti ada plus minusnya ya. Jadi nggak usah dibesar-besarkan lah masalah itu. Yang paling penting itu kita pilih the best of the worst ya. Manusia itu nggak semuanya benar, pasti ada salahnya. Makanya saya pilih the best of the worst ya. Yang terbaik untuk bangsa ini. Jangan sampai Indonesia hancur lebur seperti Afghanistan atau Uni Soviet pecah belah gitu Bu ya. Saya sering dengar itu, teman-teman saya juga yang mengenai pengungsi dari Middle East juga bilang Afghanistan tuh tadinya bagus tuh, harmonis ya. Kayak Indonesia Pancasila, semi Pancasila lah, Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi setelah dikuasai oleh kelompok radikal tahun 73 apa setelah 73 tuh katanya, hancurlah Afghanistan Bu. Kayak sekarang kita nggak usah mikirin siapa pemimpinnya lah, yang penting kita harus jaga Indonesia Bu. Jangan sampai Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa tahun 45 itu hancur hanya karena nggak suka sama Pak Prabowo atau nggak suka sama siapa gitu ya, Pak Jokowi ya. Itu nggak penting. Yang penting kita jaga Indonesia, jangan sampai hancur seperti Uni Soviet atau seperti Afghanistan. Kalau yang mau seputaran kedua nanti 03 sama 02 itu yang merapat ke 03 itu paling itu PKB sama Nasdem dia merapat. PKS dia bingung, dia mau merapat kemana nih? Mau merapat ke 02 ada anaknya Jokowi, mau merapat 03 ada PDIP gitu. Yang bingung ya PKS lah, yang dua partai itu PKB sama Nasdem paling merapatnya ke situ 03. Makasih. Ada kemungkinan ya koalisi, tapi lucu juga ya, nanti akan melihat Ahok dan juga Anies bisa bergandengan tangan untuk memenangkan Pilpres. Tapi ya nggak tahu juga sih, tapi bisa aja semuanya terjadi kan. Yang namanya politik tidak ada kawan seumur hidup atau tidak ada lawan selamanya. Jadi kita lihat aja gimana. Terima kasih. Kalau menurut aku itu bagusnya sih 1 putaran, jadi nggak ada yang kehilangan muka. Kalau sampai terjadi 2 putaran juga, makanya ada yang dipermalukan dengan sendirinya. Nah, jadi kita tahu peta politiknya terbentuk bukannya karena pemilu itu, dari jauh-jauh hari sudah terbentuk. Kalau PKS sama PDIP sudah
kata arang, ya atau mati. Itu udah ditolak mentang-mentang sama PDIP waktu itu. Kalau seandainya paslon 3 yang maju, Surya Paloh pasti udah nggak bakalan cocok dengan PDIP karena pernah dipermalukan oleh petingginya, membuang muka dan nggak mau bersalaman sama Surya Paloh. Kalau Surya Paloh sekarang narasinya Nasdem tidak hati-hati, tidak akan mempermalukan orang lain seperti partai-partai tertentu dulu mendesak agar Nasdem dipermalukan oleh pemerintah Jokowi, tapi Jokowi hati-hati, tidak mau mempermalukan Nasdem. Nah, itu masih terpelihara sampai sekarang. Kalau Muhaimin itu politisi kawakan, dia akan bukan saja memelihara suaranya, dia harus mengamankan diri sendiri juga. Kalau nggak hati-hati, hanya nafsu atau gengsi doang, bisa jadi sasaran tembak KPK. Itu zaman sekarang dan zaman dulu kan kalau lawan politik dibunuh, dihabisin. Kalau zaman sekarang ya pakai KPK. Hati-hati, mereka juga punya perhitungan sendiri. Cuman saya mengingatkan, untuk 5 tahun ke depan jangan harap bangsa ini akan mendapat ketenangan seperti 10 tahun terakhir ini. Kita akan mendapat banyak goncangan-goncangan dan hiruk-pikuk politik. Nanti yang akan dirasakan dari rakyat kita itu mereka akan saling goyang kalau 1 putaran ini berhasil. Kalau 2 putaran nanti masih lihat petanya gimana. Kalau Nasdem masuk ke situ, ya itu Prabowo udah dipastikan. Soalnya PDIP memelihara kesombongannya itu masih sampai sekarang. Nanti kalau dia misalnya paslon 3-nya nggak masuk, saya nggak tahu mukanya mau taruh di mana, kesombongannya masih ada nggak? Itu. Saya pilih Gibran yang terhebat. Kalau debat sebenarnya itu bukan menjamin suatu terpilihnya seorang kepala presiden ya atau seorang pemimpin. Debat itu tidak menjamin. Yang hasil kerja bukti nyata dan pembangunan semakin baik dan semakin bagus. Kita buktikan saja nanti hasil kerjanya dari seorang pemimpin. Terima kasih. Ya, jadi ada pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita bisa ngelihat kalau orang yang pintar ngomong itu justru kerjanya nggak ada seperti pepatah itu. Sebenarnya tidak ada upaya untuk menjerumuskan atau tim 1, tim 3 ini merendahkan daripada tim 2 ya, Pak Prabowo Gibran, karena sesungguhnya memang tim 2 ini tidak perlu direndahkan pun kan nggak bagus-bagus amat juga kinerjanya, track recordnya. Kemudian janji-janji seperti makan siang gratis dan sebagainya itu kan menjadi sangat utopia. Dan memang masyarakat harus paham bahwa kalau kita pernah dibesarkan di Orde Baru, maka pintu masuk Orde Baru ini adalah besar kemungkinan adalah dari tim 02. Bagaimanapun Pak Prabowo itu adalah juga keluarga dari Orde Baru ya, penguasa Orde Baru. Sehingga entah itu pengusaha atau pejabat atau apapun yang memimpikan Orde Baru yang ingin menyelamatkan menantunya yang saat ini mungkin ada di aparatur atau yang punya perusahaan dan sebagainya, pengusaha-pengusaha model begini yang ingin juga hegemoni, bukan hanya hegemoni pejabatnya tapi hegemoni hartanya berlanjut terus, itu ingin berlangsung ke 02. Nah, oleh karena itu silakan masyarakat melihat, tetapi saya melihat dari debat kemarin jangan sampai memang negara ini dipimpin oleh cawapres yang masih belum matang baik secara intelektual, secara emosional, apalagi secara memahami seluk-beluk kesulitan yang dihadapi oleh negara. Karena mungkin Pak Gibran juga lahir pada waktu itu sudah belum betul-betul merasakan bagaimana sakitnya Orde Baru ya. Di mana Orde Baru itu apa-apa itu orang dalam itu semuanya panggil om, panggil tante, dan kalau kita cuman pintar di Indonesia nggak bisa hidup di zaman Orde Baru. Harus punya koneksi, harus punya nepotisme. Nah ini yang harus dihindarkan. Terima kasih. Bisa terjadi ya berkoalisi ya 1 dan 3 ya. Karena ya
Dulu juga kan Pak Prabowo kan dengan Pak Jokowi ya itu bersaing dulu pemilu sampai keras begitu kan, akhirnya dia sekarang gabung kan ke Jokowi, ke Pak Prabowo gitu. Nah ini bisa saja terjadi karena apa? Ya bisa juga ya Bu Mega ya merasa sakit hati gitu kan, dihianati gitu loh dengan Pak Jokowi. Ya bisa aja dia terjadi, ini namanya kan politik gitu. Dan saya lihat tuh semalam ya kayak Gibran tuh belum pantas jadi wakil presiden ya. Kalau saya lihat ya tingkah lakunya menghadapi dengan Pak Mahfud yang begitu udah profesional, udah umurnya di atas dia gitu, sampai nyari-nyari ke kolong-kolong tuh nyari apa, maksudnya ngeledek apa-apa gitu. Harusnya nggak boleh terjadi itu. Merasa malu saya ngeliatnya tuh, ini kan luar negeri melihat juga gitu. Masa wakil presiden sampai begitu ngeledek orang tua sampai ke kolong-kolong meja apa, nyari apa gitu jawabannya. Kemungkinan itu selalu ada, karena namanya politikus itu kan mau mencari kekuasaan, menang dengan cara apapun. Tetapi saya berharap itu tidak terjadi dengan melibatkan partai-partai tertentu yang tidak loyal terhadap NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu harapan saya. Nah, mengenai calon mana yang sopan, beretika atau tidak, itu kembali kepada pengalaman masing-masing, pengetahuan masing-masing, kemampuan masing-masing orang mencerna. Nanti ada bapak bilang anak kecil nyari-nyari di kolong meja atau apa, itu teknik. Seperti Pak Mahfud bilang, itu teknik debat. Kita penonton nggak usah cawe-cawe sakit hati atau apa, yang dua pelakunya aja hahehe. Pak Mahfudnya aja bilang itu cuma gimmick. Ya udah, jangan kita menganalisa terlalu jauh. Saya berharap 2024 muncul pemimpin yang betul-betul bisa membantu Indonesia membangun. Dan itu pasti pilihan nanti yang lahir yang manapun pasti karena pilihan siapapun presidennya, nasib kita tuh sama saja. Tapi dari debat kemarin, yang nomor 2 itu selalu menjawab dengan program yang sudah ada saat ini gitu. Yang 1 dan 3 ada perubahan. Ketiga lebih menyoroti dari segi hukum yang kurang dijalankan, sehingga program-program macet seperti pertanian, pupuknya juga macet, sehingga menyusahkan petani. Kedepannya mungkin harus lebih baik, itu harus dari segi hukumnya dilaksanakan sehingga semuanya berjalan baik. Saya tetap memilih yang nomor 3. Makasih. Soal koalisi, saya pikir itu nggak mungkin ya, soalnya visi misinya aja berlainan. Kalau visi misi, kalau mereka berkoalisi, yang jadi presiden siapa? Jadi wakil presidennya siapa? Nah, kalau berkoalisi, apakah calon wakil presiden keduanya tuh harus disingkirkan? Siapa yang jadi presiden? Siapa yang jadi wakil presiden? Itu PDI, Megawati juga pasti nggak setuju kalau koalisi-koalisi begitu. Terima kasih. Ya, setelah lihat di debat kemarin itu, kita anggap Gibran itu pelangga-pelongo ya, yang tidak bisa menjawab satu. Tapi yang terpenting itu masalah food estate itu yang saya bangga itu ya harus mekanis. Kalau sudah mekanis itu baru benar-benar kita bisa bukan hanya swasembada tapi itu bisa ekspor. Jadi harus diadakan mekanis. Jadi kalau zaman dulu tuh orde baru itu kan padat karya. Memang dulu, tapi kalau sekarang kalau untuk memajukan apalagi masalah pangan itu perlu mekanis. Itu aja. Terima kasih. Ya, kalau debat sih biasa-biasa aja lah, itu semuanya juga ya gitu-gitu aja gitu. Cuma kalau yang saya soroti tentang koalisi, memang kelihatannya begitu, tapi ingat yang muncul ini kan baru wayang-wayangnya saja. Mau Anies mau kayak gimana, mau koalisi kalau Surya Paloh nggak setuju ya nggak jadi. Mau Ganjar kayak gimana, mau Hasto gimana, kalau Mega nggak mau ya nggak jadi. Kalau dua orang itu yang ngomong iya ya baru iya. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Ya menurut saya sih koalisi sih kalau petingginya elitis oke koalisi. Tapi pemilihnya menurut saya nggak bisa gitu. Sekarang yang berdaulat tuh pemilih bukan petinggi. Karena dua kubu itu 1 dan 3 itu
mempunyai platform partai yang berbeda gitu. Jadi agak susah menurut saya. Kemungkinannya sih saya juga bukan kemungkinan, tapi harapannya juga kalau bisa ya mereka berkoalisi aja. Karena nggak usah pikirin dulu deh yang lain-lain. Karena ini kan ada satu contoh ya bahwa ini nepotisme banget. Terus contoh buat anak muda bahwa untuk mencapai segala sesuatu itu kamu boleh menggunakan segala cara. Jadi yang disebut dengan generasi milenial, generasi Z dan seterusnya itu dikasih suatu contoh yang buruk, ya itu harus digagalkan. Ya, jangan sampai itu yang katanya anti KKN itu ini malah sekarang nongol. Jadi untuk menggagalkan itu bersatu aja dulu deh antara 1 sama 3 itu ya yang tadi disebut tanda petik itu, supaya ini jangan jadi. Kalau jadi itu contoh yang sangat jelek sekali buat anak-anak kita. Komentar saya memang kalau dilihat dari segi maksudnya yang kita tangkap gitu ya, sepertinya memang seperti itu. Tapi kalau lebih detail lagi dilihat, kan yang dibahas paslon 1 dan 3 itu masa pemerintahan sekarang. Jadi perbandingan dengan masa pemerintahan sekarang di mana paslon 2 ya memang sedang di posisi itu kan, jadi kesannya seperti itu. Ya buat saya sih, ya memang negara kita banyak partai pasti kacau. Kecuali seperti Tiongkok, satu partai yang ada di rakyat semua, kerja terus, rakyat nggak usah bikin politik, kerja terus, di mana pabrik bangun terus jalan-jalan. Jadi itu negara kita, tadi udah selesai ya gitulah. Nanti atas nama partai usaha buka pabrik, gali sono gali sini, emang begitu di Indonesia dari dulu. Ya kalau saya bilang itu sih kayaknya instruksi ya dari para muazin kali. Mereka tahu, mungkin mereka nggak mau kalau melihat Orde Baru bangkit begitu aja, ya kan? Soalnya kan zaman dulu kan enak, bunuh-bunuh orang, culik-culik orang, sembarangan aja. Ya kan, pelakunya sekarang ternyata sudah diketahui, katanya bangsawan, ya kan, keraton, ya kan, enak aja dia kebal hukum, gitu kan, nggak bisa dipegang. Dan nuruninnya lagi gimana kalau sekarang dia naik, ya kan? Berapa banyak lagi darah yang tertumpah, ya kan, berapa nyawa lagi gitu. Mahasiswa mungkin melihat perdebatan semalam sebetulnya mungkin tidak disengaja gitu aja kalau umpamanya mereka seolah berdua menyerang paslon nomor 2. Tetapi mungkin udah kesal juga dengan paslon nomor 2 yang bawanya istilah begitu aja yang dimana yang sebelumnya cukup berhasil gitu aja mempermalukan paslon yang lain ya kan. Tetapi mereka yang sekarang ini udah mulai mikir bahwa nggak mungkin lagi begitu lagi. Tetapi ternyata bawa materinya ya yang begitu lagi lah gitu aja ya kan. Dan sementara itu kan orang-orang tua yang udah profesional gitu aja. Kalau masalah mengenai adanya bergabungnya umpamanya tadi paslon 1 atau paslon 3 ini ya kan menjadi suatu koalisi, menurut saya ada memang opportunity karena di situ ada Pak Mahfud gitu aja. Ya menurut saya yang bisa menjadi katalis gitu aja untuk untuk bisa kolaborasi. Tapi menurut saya masih agak jauh sih, terlalu dini menurut saya untuk bisa dipastikan akan terjadi kolaborasi. Menurut saya itu aja. Terima kasih. Biarkan rakyat yang menentukan mau partainya mau milih siapa, jadi tidak perlu ditentukan lagi. Jadi yang mau berkoalisi juga bagus. Mungkin rakyat akan senang kalau berkoalisi. Karena kalau tidak berkoalisi juga, ya hebat juga sebenarnya yang tidak berkoalisi ini. Karena kapasitas mau bertanding untuk memperebutkan juara 1 ini tidak akan dapat. Tapi berkoalisi alangkah baiknya, rakyat juga akan senang. Bukan apa-apa, nanti ke depan ini siapa yang akan memimpin. Kalau misalnya tidak berkoalisi atau rakyat yang menentukan ini, karena sekarang ini kedaulatan di tangan rakyat semuanya. Bukan mereka yang menentukan, bukan partai, bukan mereka. Jadi kembali lagi saya bilang, karena merasa diri saya sudah jadi raja, saya tampil dengan gagahnya. Waduh, kayaknya yang di lingkungan itu orang-orang hebat tidak dipandang dan tidak dianggap begitu saja. Makasih, Assalamualaikum.
Ya, kalau menurut saya sih kemungkinan pasangan kubu 01 ya untuk bergabung ke kubu 03 sih ada kemungkinan, tapi itu mungkin untuk PKB dan Demokrat saja. Kalau untuk PKS sepertinya kemungkinan besar nggak akan pernah bergabung dengan PDI, karena yang kita tahu bahwa daerah perpolitikan Indonesia itu kan ada PKS dengan PDI seperti air laut dengan minyak, so bakal bersatu gitu. Jadi kemungkinan PKS akan berdiri sendiri atau mungkin bergabung dengan 02. Itu pun kalau PKS nggak tahu malu gitu. Itu aja. Saya hanya mau komentari begini, terlepas dari kejelekan Gibran ya, memang agak risih juga sih saya lihatnya ya. Tetapi saya menyimak dari segi positif, isinya dia tuh baik kok. Komentarnya dia tentang kemajuan negara, apalah segala. Itu saya pikir itu kreativitas dia ya. Saya senang juga sih. Ada seorang Gibran yang bakal jadi wapres ya, tingkahnya kayak gitu. Saya pikir di dunia ini belum ada. Ya kalau ada seorang yang kayak gitu, saya pikir dunia bisa dihibur lah sedikit. Jangan terlalu tegang, bicara tentang politik, pertahanan dan sebagainya. Kadang-kala kita memang perlu sedikit humor lah. Sekalipun itu dipandang dari segi etika dan moralitas tidak pantas. Tapi ya sekali-kali oke lah, saya senang aja sih ya. Orang seperti itu kadang-kadang juga bikin mencair hati kita yang tegang, yang ketua-tuaan gitu loh lah, kasih. Itu saya mau menanggapi masalah Pak Setiawan itu. Pak Setiawan itu tidak tahu ada ketimuran. Itu udah nggak benar. Kalau ada ketimuran itu harus sopan. Kita diajarin sama orang tua, kita harus santun dengan orang tua, walaupun bagaimana. Itu, saya pikir ini udah melenceng dari kesantunan budaya Timur. Ya udah gitu jangan orang Jawa. Orang Jawa itu santun. Kalau orang dibilang, kamu Gibran, dalam ngomongnya. Jadi dia itu harus santun. Ini nggak santun sama sekali sih Gibran ini. Dan soal koalisi kemungkinan besar bisa dilihat nanti realitanya. Makasih. Akhirnya kan pelan-pelan terlihat lagi tanda-tandanya mereka 01 dan 03 berkoalisi. Yang walaupun dikatakan ideologinya berbeda, satu A, satu Z, tidak akan bersatu. Tapi kalau namanya demi kekuasaan, di politik apapun bisa terjadi. Walaupun mereka menghujat Pak Jokowi, bisa membelot sono, membelot sini. Ini soal ideologi Pak Jokowi aja nasionalis. Udah ada tanda-tanda nih bakalan kawin sama yang radikal nih. Yang dulu dihujat-hujat, dulu dibilang apa, dibilang ini, tapi kalau demi kekuasaan bisa gabung mencapai tujuan yang sama, ya gabung juga. Jadi ya bullshit lah yang katanya punya prinsip dan lain-lain. Saya pengen tahu tuh tanggapan dari orang PDI itu, diem-diem aja. Tapi balik lagi, semuanya terserah kepada rakyat, pilih yang mana. Kalau saya melihat Indonesia sudah sebagus ini, harus dilanjutkan. Pada prinsipnya jangan sampai kalau mereka gabung dan akhirnya menang, itu kan karpet merah buat 01 di 2020. Itu aja yang saya lihat. Baik, terima kasih Pak Andi atas komentarnya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini si Businessman Opinion kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.